nggak sih? Dalam arti sekarang bisa berbalik nggak sih media cetak akhirnya menurun? Kalau radio dan televisi inilah, tapi media cetak akhirnya menurun, bisa nggak sih? Buktinya banyak media cetak juga akhirnya membuat versi digital. Baca koran nggak? Jujur nggak? Jujur nggak? Kalau saya bilang yang dibutuhkan adalah adaptasi. Adaptasi. Dimana adaptasi itu salah satu bentuknya selain kita juga harus adaptasi bisnisnya juga harus berpikir tentang kolaborasi. Jadi untuk survive harus dilakukan itu. Kalau boleh tambahin, content is the king, but distribution is the king kong. Maksudnya apa gini? Kalau kita punya konten, itu bagus kalau kita bisa mendistribusikan lewat media massa apapun. Itu namanya bisa membuat yang lebih baik. Channelnya diperbanyak. Jadi kayak ada beberapa kayak contohnya kayak TV One itu mempunyai website, mempunyai iPad, app, mempunyai semuanya gitu. Percuma ya punya konten tapi kalau nggak ada channelnya. Kalau nggak ada yang baca kan percuma. Bener banget. Dibantu sama kayak Mindblog atau dari Bayi Mininya. Bisa dibuatin sama baik. Bisa kerja sama ya biasanya ya. Nih gue mau nanya sama programmer gue nih. Tadi dengerin musik-musik hardcore kayak gitu. Dia bilang kalau ternyata programming itu ada juga. Hardcore programming. Lo karena lo suka atau emang itu ada cabangnya gitu? Ada cabangnya. Oh serius? Jadi musik kan ada cabang musik hardcore gitu ya. Di program itu ada hardcore programming juga. Itu apa maksudnya di sini? Karena hardcore programming itu mungkin istilahnya agak beda. Kalau musik mungkin mainnya keras, kenceng-kenceng. Kalau hardcore programming itu mereka orang yang ngoding sendiri, nggak mau ditemenin teman-temannya. Istilahnya dia pengen coding sendiri, buat program sendiri. Ada temannya nggak mau ikut, nggak mau pengen dibuat sendiri. Do it yourself. I did it my way lah. Iya, perfect my way kalau kata drama. Tapi kalau kamu apa nih? Kalau aku nggak, aku universal aja deh. Aja deh. Ya komersial ya. Ini kali ini si Noe ini siapa? Yang Noe Leto. Noe Leto. Tuh, gue baik. Dia nyadar. Oke, tapi lo basically suka. Aku suka musik punk, terutama ketika lagi mulai mulai lagi lesu gitu coding. Ya udah pasang. Membantu ini ya. Ternyata musik-musik keras juga membantu kreativitas dan inovasinya lebih maju lagi mas. Boleh coba nih Baim, kalau yang dibutuhkan dari digital campaign ini kreativitas kayak gimana sih? berat tuh. Apa aja? Gini. Beda saya dulu soalnya saya tidak suka istilah tradisional ya, tapi mungkin ini yang terminologi yang paling sering digunakan. Saya dulu di advertising tradisional, gitu, bikin iklan TV, bikin iklan cetak, radio dan lain-lain. Sekarang masuk ke digital. Dan challenge-nya luar biasa. Dan ini pasti juga merasakan karena gini, ketika kita berada di digital, sebenarnya kita berkompetisi dengan banyak hal lain yang jauh lebih menarik dan less branding. Nah, sekarang gimana caranya satu komunikasi yang ada brandnya menjadi begitu menarik sehingga diomongin banyak orang gitu. Nah itu kerja kerasnya luar biasa. Sekeras gimana Pak? Dalam arti susahnya itu karena untuk mikirnya susah banget atau mikir kontennya atau mikir desainnya? Mikir kreativitasnya yang bikin orang diomongin itu yang susah. Ya karena juga kalau kita lihat sosial media itu memberikan kemampuan kepada manusia untuk untuk mengextend dirinya mereka dan juga mengamplify, memaksimalkan word of mouth. Jadi kalau untuk membuat suatu kata yang dimana bisa dibicarakan sama jutaan orang itu nggak gampang kan? Gitu, kecuali kalau kita misalnya melakukan hal yang negatif gitu. Kalau yang positif itu sangat susah. Tapi kalau kendalanya sendiri apa sih Mbak untuk perkembangan internet lah gitu? Nah, gampangnya iya. Sebenarnya tadi saya bilang saya ngomong ke Danidan dan gue tuh sebenarnya kalau ditanya kekurangannya internet tuh suka bingung gitu. Karena buat saya ini secara medium nggak ada buruknya gitu. Sebagai sebuah medium nggak ada buruknya. Kalau saya bilang problemnya di Indonesia. Problemnya adalah infrastruktur sama harganya yang masih mahal. Begitu problem dua ini selesai, soal jangkauan udah jadi masalah lagi. Normal rate harga berapa? Normalnya mahal
lebih ke banyakan anak muda yang kerja ke orang-orang tua sih Mbak? Anak-anak di tempat aku itu Gen Y semuanya. Gen Y itu antara 20 sampai 30. Tapi mostly mereka antara 24 sampai 28. Begitu udah masuk 28 udah diselain ya tua loh. Ada yang dipanggilin tante, ini tinggal ini tinggal. Begitu ulang tahun 28 langsung diselain. Tapi berarti itu ada pengaruhnya nggak sih, maksudnya yang tua dan yang muda itu dalam arti untuk bikin kreatif itu apa karena pemikirannya atau pola pikir itu ada ngaruhnya nggak? Tenaga. Cuma tenaga. Tapi sebenarnya kerentak nih. tenaganya beda. Kelihatan muda. Makin setelah tapi dia sebut Cepi ya, nenek Kaisar. Semakin berpengalaman gitu ya. Tapi emang bener sih ya Mbak, namanya kreativitas itu nggak terbatas umur. Even masih muda, kalau emang punya pemikiran-pemikiran yang maju pasti bakal lebih. Karena digital tuh update-nya cepet banget. Dan kita dituntut untuk bukan sekedar doyan belajar, tapi cepat belajar. Nah itu ada faktor umur tuh ngaruh banget. Saya ngomong-ngomong soal harga juga, kali aja para provider menurunkan harga-harga Amin. headnya. Tadi kalau normalnya kalau di kita kan ada yang 99.000 sebulan lah, ada yang 50. Itu masih mahal. Ya kan? 60.000 60.000. Tapi tidak bisa ngebuka semua. Nah, ada yang bisa juga. Iya, beberapa. Gue pakai soalnya. Nah, normalnya itu seberapa sih, Mak? Idealnya. Kira-kira kalau untuk bagusnya di Indonesia idealnya berapa? Saya pakai benchmark Singapura deh. Benchmark Singapura tuh berapa? $2, $3 itu udah Per bulan ya? Sekitar 5.000-an, berarti 15.000 ya? Kalau $2, speednya $3. udah tinggi banget gitu. 15.000 untuk per bulan. Saya nggak tahu Pakai itu per mega. bulan. Speednya udah pakai mega. Kalau di Indonesia mungkin speednya masih pakai kilo. Iya. Nah, karena di sana Singapura udah pakai mega. Oh. Amin, mudah-mudahan pakai mega terus 15.000 jadi. Dan ini loh, tiang-tiang semua untuk bagaimana untuk berjalan dengan lancar dan mungkin dimahalin dulu dan mudah-mudahan makin lama juga makin murah kok. Amin. ongkos ya jelasnya juga gede tuh. Kalau investasi kan di Indonesia ongkos abal-abalnya juga gede. Amin. Ya mudah-mudahan aja jangan BB dari mahal jadi murah, ini juga jadi murah lah. Amin. Oke, terakhir closing statement dari masing-masing, dari Mas Dhani, Mbak Im, dan Mas Robin. Mas Dhani dulu deh. Closing statement apa yang ingin disampaikan mungkin pemirsa Radio Show? Kalau kita memakai produk luar dan kita bisa berbangga sama produk luar, mungkin juga bisa dikasih kesempatan kepada kita untuk bisa dibanggakan juga kepada bangsa Indonesia gitu. Itu juga sih. Jangan sampai kejadian batik terhadap Malaysia. Ya. Bukan cuma batik sebenarnya ya, banyak ya yang diakui ya, jangan sampai seperti Dan itu. it's too late gitu. Nah, Too late to regret. tuh kata Mas Dhani. Mbak Im. Buat saya internet dan sosial media itu membuka kesempatan kepada semua orang untuk bisa berkarya. Jadi dimanfaatkanlah dengan baik. Amin, mudah-mudahan bisa dan merakyat akhirnya. Amin. Oke. Orang-orang teman-temanku yang pada di luar negeri, balik deh, kita bawa di Indonesia. Hey, mari kita mau Indonesia sama-sama ya. Oke, anyway, thank you so much ya. Terima kasih sudah sharing malam hari ini Mbak Inggi, Mas Dhani, Robin, Thank you dan banget. ya dan pemirsa kita mau lihat nih ada satu VT ini mengenai feature mengenai keindahan dari Kepulauan Derawan. Ini dia. Di sini 7 ini. Coba kita lihat. Pulau Derawan adalah gugusan pulau yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Untuk menggapainya diperlukan waktu tempuh 45 menit melalui pelabuhan Tanjung Batu. Keindahan alam yang eksotis menjadikan Pulau Derawan sebagai surga bagi para penyelam. Dan saya pun tak sabar untuk mengeksplorasinya.
jenis Campari yang panjangnya bisa mencapai hampir